apa sebenarnya yang terjadi. Karena orang Singapura yang mempermasalahkan, maka mereka lah yang menjelaskan. Ternyata mereka memposting pada tanggal 17 Mei 2022 di web resmi mereka 3 poin tentang poin pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Sobat RH sekalian, di depan saya ada tokoh yang lagi viral ya. Dicari-cari ya, tetapi dicari untuk dikonfirmasi. Beliau adalah Profesor Haji Ustadz Abdul Somad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Refli Harun. Saya panggil Ustadz saja dari instead of Profesor, karena Ustadz bisa membawa ke surga, kalau Profesor ke dunia aja. Amin, amin, Ustadz. Ustadz, ya. Wajah kelihatannya tak bahagia itu Ustadz, yang biasanya cerah ceria, penuh canda, penuh lelucon. Ini seperti serius sekali mukanya. Kita serius karena di channel yang cadas ini. Kalau keren cadas itu santai tapi serius. Iya. Ustadz, saya menghormati Ustadz pakai tanjak saya. Ini Masya Allah. Pemberian Masya Allah. Komunitas rumah hitam, dia bilang rumah hitam. Termizi. Jadi dia bilang ini untuk kenang-kenangan katanya, dipakai ya, saya pakai. Dan saya pakai untuk interview dengan Ustadz karena Ustadz dari Batam kan. Kalau Tuhan menangkap banteng setelah ditangkap lalu dipijak, kenapa Bang Refli ini makin ganteng? Karena sekarang memakai tanjak. Luar biasa. Waduh. Jadi paket oke. Saya harus buat juga nih kalau berarti pantunnya ya kan. Nanti aja kalau pas iklan, Bang. Ustadz, kita masuk materinya ya. Ustadz kan nggak banyak dan juga ini juga menjelang maghrib di sini 1 jam. Ustadz, langsung kepada alasannya. Saya baca Ministry of Home Affairs ya mengatakan bahwa kenapa mereka menolak Ustadz Somad? Karena Ustadz Somad itu menyebarkan ajaran-ajaran ekstremis. Dan juga segregasi, yaitu ajaran memecah belah. Contohnya, langsung aja kan contohnya soal menganggap pemeluk agama lain kafir, ya kan? Dia contohkan soal pembahasan bahwa, mohon maaf ya, salib itu tempat jin kan gitu-gitu. Kemudian juga suicide bombing, bom bunuh diri itu adalah jalan menjadi martir ya, dan diperbolehkan. Nah, ini seperti itu, ajaran seperti itu tidak acceptable untuk masyarakat Singapura yang multi etnis dan multi religious society. Jadi itu alasan Kementerian Dalam Negeri Singapura. Silakan Ustadz elaborasi sebanyak-banyaknya, Tad. Tentang masalah-masalah kontroversial yang pernah ditujukan ke saya, semuanya sudah diklarifikasi. Tinggal tulis saja di www.youtube.com klarifikasi UAS. Setelah itu tulis masalahnya apa. Masalah tentang martir bunuh diri, saya jelaskan itu konteks di Palestina. Ketika tentara Palestina tidak punya alat apapun untuk membalas serangan Israel. Dan itu bukan pendapat saya menjelaskan pendapat ulama. Dan konteksnya saya menyampaikan itu di dalam masjid. Menjawab pertanyaan jamaah. Masa jamaah nanya, Ustadz, masalah di Palestina gimana? Jangan dijawab. Nanti kalau dijawab saya nggak bisa masuk ke Singapura. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen. Atau saya mau jawab, tapi jangan direkam ya. Loh, jamaah saya kan di mana-mana. Masa saya mesti datang live terus semuanya? Masalah yang kedua tentang masalah di dalam patung ada jin.
Itu hadis Nabi, innal malaikata, malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, dalam rumah itu ada patung. Kenapa tidak mau malaikat masuk? Karena malaikat tidak mau satu majelis dengan jin. Bukan malaikat itu takut, dia tidak mau kotor. Itulah maka di rumah orang Islam tak boleh ada patung. Dalam kitab Al-Isobah karya Imam Ibnu Hajar, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim dikatakan Al-Uzza taskunuha jinniyatun. Berhala patung Uzza dihuni oleh jin perempuan. Dibunuh oleh Khalid bin Walid. Sedetil itu ajaran Islam. Saya jelaskan, ditanya jamaah, ya saya jawab. Tentang masalah kafir, kafir itu artinya ingkar. Siapa saja yang tidak percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, maka dia kafir. Dan saya ini adalah kafir. Saya tidak percaya kepada ajakan iblis dan setan, maka saya ini kafir. Kafir terhadap ingkar. Kafir itu artinya ingkar. Itu adalah istilah dalam agama kita. Masa kita hilangkan istilah-istilah agama itu? Hanya karena tidak mau orang lain tersinggung. Nanti kalau ada negara melarang orang ceramah mengatakan babi haram, khamar haram, nanti bisa aja keluar peraturan, Anda tidak boleh masuk. Kenapa? Karena mengatakan khamar haram, karena kami suka minum khamar. Anda tidak boleh masuk ke negara kami karena kami homo dan lesbi. Anda menolak itu. Itu kan ajaran agama kita. Saya tidak akan pernah berhenti mengajarkan itu. Kalau itu dianggap sebagai ekstremis, sebagai apa namanya tadi Bang? Segregasi sosial. Segregasi, maka biarlah semua orang mengatakan itu. Karena itu bagian dari ajaran agama. Saya akan tetap mengajar. Dan saya sampai hari ini masih sebagai pengajar. Saya visiting profesor di University Islam Sultan Syarif Ali. Masih ada kontrak. Saya mendapat honoris causa dari University Islam Internasional Antarbangsa Selangor, Malaysia. Dan saya sarjana. Saya pendidik, dosen. Saya bukan orang yang ngomong sembarangan. Demikian Bang Refli. Manggil abang atau Pak Refli? Abang aja. Abang. Demikian Bang Refli. Kalau Pak terlalu tua. Betul. Masya Allah. Ustadz, ada satu soal di kita sekarang ini ketika media sosial aktif ya. Bahwa apa yang kita omongkan itu walaupun dalam satu majelis ya dan internal tentunya kebutuhannya ya menanggapi ajaran-ajaran agama kita sendiri, tapi itu tersebar luas ke masyarakat. Nah, dan itu tak terhindarkan, ya kan? Ada saja yang memvideokannya, me-YouTube-kannya dan lain sebagainya. Tanggapan Ustadz soal seperti ini, karena orang akhirnya mengatakan seperti terjadi juga kepada Ustadz Waloni misalnya kan, yang dia menghina agama lain. Terjadi juga kepada ustadz-ustadz lainnya. Tapi sebaliknya ada juga ustadz negara lain, ustadz agama lain yang dianggap menghina Islam karena soal media sosial juga. Silakan Ustadz tanggapi. Itulah perlunya kecerdasan, karena kita bukan robot, kita ini bukan komputer, kita ini manusia. Konteksnya di mana, intonasi suaranya bagaimana, menjelaskannya bagaimana, maka mesti ada aturan. Kalau dia menyampaikannya di dalam majelis sesama umat Islam, dalam kajian tertutup, maka dia menjelaskan tentang ajaran agamanya. Toh kita tidak pernah dengar kajian tokoh agama lain untuk nyari-nyari kesalahan, gimana biar supaya nanti dia keseleo, dia salah sebut. Belum ada sampai hari ini orang Islam menuntut tersinggung karena disebut domba tersesat. Dan kita juga nggak resek nyari-nyari. Jadi Kementerian Luar Negeri Singapura, apa serajin itu betul mereka mengikuti pengajian saya? Dan kalau memang betul mereka rajin, apa paham pegawai-pegawai itu tentang kajian saya? Siapa sebetulnya yang menyampaikan poin-poin itu ke mereka? Jadi perlu kajian lebih mendalam. Dan itu hanya bisa diungkap di channel yang luar biasa cadas. Jadi saya tunggu pernyataan terakhir itu ya.
Jadi bisa dispekulasikan, bisa kita amati. Memang ada pihak-pihak lain yang menyampaikan mengenai tipe ustadz ini. Karena kok tonnya seperti segregasi di dalam negeri. Karena soal orientasi kekuasaan dukung-mendukung, pro dan kontra. Begitu Ustadz. Rupanya diekspor juga ke Singapura, kayak sepertinya begitu. Kita kan bisa baca dari indikasi Bang Refli. Akhir 2018 saya ada jadwal ke Timor Leste. Programnya 3. Ketemu dengan Pak Sanana Gusmao, ketemu dengan Uskup dan Tablik Akbar di Masjid Besar Timor Leste. Dan semua sudah diurus, saya dapat visa, saya pun berangkat. Sampai di airport, tim saya masuk, saya ditahan. Saya tanya, kenapa saya tidak boleh masuk? Karena kami baru dapat sejam yang lalu fax dari Jakarta bahwa Ustadz adalah teroris. Jadi saudara kita di Timur Leste dapat infonya dari sini. Lalu kemudian saya pernah di stop, tidak boleh masuk di Swiss. Saya tanya, kenapa tidak boleh masuk? Mereka tunjukkan print. Anda, dia tunjuk gambar, pernah diusir dari Amsterdam waktu ngasih seminar. Karena sudah diusir di Amsterdam, kami takut buat keributan juga nanti di Swiss. Dari mana orang Swiss bisa dapat print? Dari Indonesia. Siapa yang ngirim? Itulah namanya teori konspirasi. Konspirasi itu tidak bisa diungkap. Kalau bisa diungkap, dia tidak konspirasi. Untuk membusukkan. Kalau bisa channel yang cadas ini mengungkap, itu luar biasa tuh Bang. Iya, tapi memang ya, kita kan melihat indikasi-indikasi juga ya. Kan biasanya kalau ada warga negara Indonesia yang dilarang masuk, Ustadz lebih setuju dilarang masuk atau diusir atau dideportasi sebenarnya? Iya, Ustadz pengen mengatakan. Kalau belum ada izin, disuruh pulang, itu namanya tidak dapat izin masuk. Kalau sudah ada izin masuk, apakah visa entry, visa kerja, visa liburan, visa pelajar, maka dipulangkan, itu namanya deportasi. Maka terlepas dari istilah itu, saya mengatakan itu deportasi. Karena kami sudah masuk, sudah scan paspor, sudah cap 2 jempol, dan keluarga dan sahabat saya sudah menunggu di sana dengan koper, sudah siap. Lebih 1 jam mereka di sana. Bisa dicek melalui kamera CCTV di ICA, imigrasi, dari mulai jam 14.30 sampai jam 18.30 waktu Singapura di Pelabuhan Tanah Merah Harbor. Oke, berarti saya akan mengatakan deportasi ya. Kan biasanya kalau ada warga negara Indonesia, ya apalagi warga negara dengan tingkat pendidikan dan kemudian juga status sosial seperti Ustadz, harusnya kan pemerintah atau baik di sana maupun di sana kan kedubes, kalau di sini barangkali pihak-pihak yang bersangkutan itu kan bersikap melindungi, karena memang itulah tugas konstitusional kan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya. Ustadz merasa terlindungi nggak dengan kejadian itu, baik dari statement pihak kedubes Indonesia di Singapura maupun pihak sini, so far sejauh ini? Yang pertama, mereka tidak memberikan ruang interview. Kita tidak dianggap sebagai tamu. Mereka sangat melecehkan kita. Ditariknya tangan, didudukkannya di pinggir jalan, kursi, dia lalu lalang, macam dianggapnya kita ini tunggul di tengah ladang. Lalu kemudian setelah itu ditulis di situ besar-besar, no phone, no picture, no camera. Jadi tidak boleh pakai apapun. Jangankan mau menelepon Kedutaan Besar Republik Indonesia, saya memegang koper istri saya, isinya peralatan bayi, karena istri gendong anak, saya bawa kopernya. Setelah dia lepas, kopernya tinggal. Saya takut nanti dia pergi, ini kan tinggal. Saya mau ngasih kan, nggak boleh koper ini diserahkan ke dia. Memang. Jadi menurut saya yang disebut dengan ekstrim itu, what the meaning of extreme? Extreme is kicking
woman and 3 months and old baby for no reason. Mengusir perempuan dan bayi tanpa alasan. Itulah ekstrim. Segregasi. Ya, itu perlakuan pihak Singapura ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan juga, oke, karena itu kan tidak ada komunikasi saat itu, tidak memungkinkan komunikasi. Ya. Tapi setelah itu, setelah Ustadz kemudian katakanlah tersebar beritanya, kan ada pernyataan-pernyataan baik dari otoritas Indonesia di Singapura maupun pihak-pihak di dalam negeri. Ya. Mungkin yang sempat Ustadz ikuti ya, misalnya Kedubes atau Duta Besar Singapura mengatakan berdasarkan klarifikasi kami itu bukan dideportasi katanya, tapi dilarang masuk, misalnya begitu. Ya. Nah, apakah Ustadz mendapat kesan kok saya sepertinya malah nggak dilindungi, malah pengusiran terhadap warga negara Republik Indonesia ini tidak dianggap sebagai sebuah tragedi, tapi dianggap sebagai ya seperti kejadian-kejadian di Timor Leste tadi, mungkin yang Swiss tadi dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Mungkin karena sudah terlalu sering tidak diperdulikan orang, jadi saya memang tidak pernah berharap. Semakin besar pengharapan, semakin besar kekecewaan. Boleh untuk update status nanti malam. Jadi saya hanya mengadu kepada wakil saya, wakil rakyat. Saya sebagai rakyat Indonesia mengadu kepada wakil rakyat. Maka dalam status saya meminta ke DPR RI supaya memanggil Duta Besar Singapura di Jakarta untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Karena orang Singapura yang mempermasalahkan, maka mereka lah yang menjelaskan. Ternyata mereka memposting pada tanggal 17 Mei 2022 di web resmi mereka 3 poin tentang poin pertama, kedua, dan ketiga tersebut. Demikian Bang Refli. Oke, yang paling penting kan poin keduanya itu yang berisi poin alasan. Kedua, ya. Ustadz, pada hari-hari ke depan ini itu tidak akan berhentilah kira-kira kasus ini. Saya mendengar beberapa kelompok, beberapa teman misalnya mau melakukan demo misalnya, aksi unjuk rasa di Kedubes Singapura, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis tanggapan Ustadz. Mereka melihat kita sebagai kuli. Dari perlakuan dia menarik tangan saya waktu cap-cap itu. Sini mas, sini mas, sini mas. Dia melihat, iya, jadi dia melihat saya sebagai kuli. Rasa mau keluar dari mulut saya mengatakan, aku nih orang Melayu. Rasa mau keluar, tapi apalah gunanya kan, mubazir aja. Jadi lebih baik banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Jadi tak ada gunanya. Jadi mereka melihat kita sebagai kuli. Jadi perlu tunjukkan kita ini bermartabat. Kita ini bangsa yang besar. Kita dulu punya Sriwijaya, kampungnya Bang Refli. Kita dulu punya namanya Majapahit. Jadi mereka itu dulu nggak ada apa-apanya. Tunjukkanlah kita sebagai bangsa yang besar. Artinya kalau kita punya kekuasaan ya dengan kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan dengan statement supaya orang ingat. Setelah saya browsing cari-cari, ternyata masyarakat yang paling letih, paling lelah di dunia ini adalah orang Singapura. Bang Refli boleh cari. Mereka ini lelah sekali mereka. Mungkin saking lelahnya itu dia lupa dengan sejarah. Hidupnya udah seperti robot saja. Perlu mereka diingatkan tentang sejarah, tentang kehidupan, tentang ya bahwa kita ini manusia, kita ini bukan transformer. Ustadz, perlakuan warga negara Indonesia ya dalam hal ini kasus Ustadz, apakah merefleksikan katakanlah cara pandang mereka terhadap pemerintahan di Indonesia? Sebetulnya kalau bercerita tentang cara pandang orang secara umum, itu tidak hanya di Singapura, Bang Refli, termasuk juga di Saudi Arabia ketika kami masih kuliah dulu di Mesir tahun 98 sampai 2002. Itu kalau pergi ke Makkah musim haji atau pergi umroh,
kalau supir taksi nanya, ya mungkin agak bohong-bohong dikit, kita bilang kita Menen dari mana? Thailand. Kok hitam ya, agak dekat-dekat pantai sedikit. Karena kalau kita bilang dari Indonesia, dia sepele sekali. Dia sangat merendahkan, nanti marah, emosi kita. Nanti dia bilang, Siti Rahma, murah-murah. Jadi memang mereka melecehkan kita. Nah ini ya, yang seperti ini, karena apa? Ya, saya tanya kawan saya dari saya di Maroko, satu asrama dengan sahabat dari Chittagong, India, Pakistan, Bangladesh. Kata dia, kami sesusah-susahnya kami tidak kirim perempuan karena kami takut jatuh harkat martabat kan. Jadi lebih baik susah di kampung sendiri. Jadi masalahnya kompleks, Bang Refli, besar sekali masalah. Oke. Ustadz, hari-hari ke depan apa yang mau Ustadz lakukan? Saya tetap seperti aktivitas biasa, saya mengajar, membimbing anak-anak di pondok, pulang, keluar tausiah, keluar kota. Seperti biasa, tidak ada yang berubah. Karena saya jadwal ke Singapura itu liburan. Hanya 2 hari, datang 16, pulang 17, 18 ke Pekanbaru. Habis itu ya aktivitas biasa lagi. Kalau dikatakan itu mengganggu pikiran saya, tidak. Karena udah biasa, Bang Refli. Ustadz di dalam negeri juga kan pernah mengalami persekusi juga ya, kalau saya tidak salah ya, tolong ingatkan saya juga. Di Bali. Di Bali. Di mana lagi, Ustadz? Yang seingat saya itu aja. Bali. Artinya sebenarnya di dalam negeri aman-aman aja ya, nggak ada masalah selama ini. Sampai sekarang tidak ada masalah, aman-aman. Karena ada kesan begini, Ustadz. Ini mohon maaf ya, termasuk juga saya, barangkali orang-orang yang suka kritis pada pemerintahan ya. Kalau saya kan ceramah kemana-mana, di YouTube saja ngomongnya kan, jadi tidak ada cekal-mencekal. Tapi ada kesan orang-orang seperti Ustadz yang kalau ngomong barangkali dalam perspektif pihak lain dianggap keras begitu ya. Itu sering sekali dicap radikal, ekstremis, kemudian juga rentan untuk korban persekusi gitu ketika menyampaikan katakanlah ceramah dan lain sebagainya. Cobalah Bang Refli buat penelitian, ajak kawan-kawan di kampus, dengar ceramah Abdul Somad itu 1 jam. Ceramah saya 600 ml, 60 menit. Berapa banyak seriusnya, berapa ketawanya, apa aja isinya, apa betul, bandingkan dengan yang lain. Saya kira belum move on masalah politik. Kita kira dulu dengan berakhirnya Pilpres, berakhir, ternyata saya kira belum berakhir. Dulu kan masih ada dikotomi kotak antara cebong dan kampret. Ya, saya dianggap karena mendukung Pak Prabowo, saya dianggap kampret. Toh itu semua kan sebetulnya sudah berakhir. Semua kan sudah jadi cebong pada masanya. Atau kecebong kampret. Iya, kecebong rasa kampret. Membuat istilah baru untuk melabelisasi mereka-mereka yang mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi atau katakanlah tidak mengendorse pemerintahan Presiden Jokowi dalam statement dan pernyataannya itu dengan ucapan kadrun. Jadi siapapun dibilang kadrun, apalagi kadrun nomor 1, nomor 2 ya barangkali Ustadz Abdul Somad dianggap pun begitu. Ya, kita mungkin setelah podcast, setelah dialog ini, suara kita akan kejar-kejaran ini. Nomor 1, 2 antara Abdul Somad dan Bang Refli Harun. Enggak, Ustadz Abdul Somad yang pasti nomor 1. Saya kan tidak ada pengikut, ya kan? Pengikutnya itu Ustadz Abdul Somad yang banyak pengikutnya. Masya Allah. Banyak yang mengikuti channel RH. Tercerahkan. Saya baca komen-komen dan saya ikuti. Amin, amin, amin. Ustadz, ini panggilan masjid kayaknya sudah berbunyi-bunyi, kan tak enak juga nanti kan? Iya. Bilang kadrun tapi tidak menghargai bunyi-bunyi. Iya, kadrun memperjuangkan toa tapi enggak ke masjid.
Ustaz, silakan Ustaz closing statement, mungkin apapun undang-undang Ustaz silakan disampaikan ya. Dan ini live memang, gitu. Apa yang saya alami akan menjadi bagian dari sejarah. Saya akan menceritakannya di hari tua kepada anak-anak saya. Diusir karena saya berpegang kepada agama saya akan bangga menceritakan ke anak cucu saya. Aku dulu diusir karena aku menyampaikan ajaran agamaku. Sampai masanya ada yang menjadi sampah sejarah. Maka jangan jadikan diri kita sebagai sampah sejarah. Mudah-mudahan saya, Bang Refli, kita tidak ingin dikenang, tapi paling tidak kita memberikan kontribusi terhadap sejarah masa depan bangsa Indonesia yang besar, macan Asia, yang pada zaman silam menguasai dari Vietnam hingga ke Samudra Pasai. Kita masih tetap bangga dengan kebesaran negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka atas berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Demikian, Bang Refli. Luar biasa. Ustadz, kita ditonton sampai 5.000 kilo orang yang watching now. Allahumma. Yang apa at the same time gitu ya, yang come and go pasti lebih banyak lagi. Banyak sekali komentar-komentarnya, tetapi tentu Ustadz bisa melihatnya nanti ya di RH Channel setelah ini. Dan saya biasanya membacakan 1-2 komentar untuk ditanggapi, tapi rasanya tidak pada tempatnya juga kalau saya masih menahan Ustadz Abdul Somad. Karena yang paling penting adalah bagi RH Channel adalah whenever kita membutuhkan Ustadz Abdul Somad, nah kita bisa hubungi Ustadz Abdul Somad untuk klarifikasi. Amin, insya Allah. Ustadz, terima kasih banyak. Ada terakhir yang mau saya sampaikan. Oh, silakan Ustadz. Kalau Tuan ke pasar Rabu, jangan lupa meminum kopi panas. Kenapa sampai 5.000? Karena berada di RH Channel yang sangat cadas. Luar biasa ya. Kalau saya saya harus ngomong juga ya kan. Kalau kita minum kopi panas ya kan, oh jangan. Kalau kita pergi ke Cibodas ya kan. Cibodas. Kalau pergi ke Cibodas, jangan lupa akhirnya saya nggak butuh, jadi jangan lupa bawa amat ya kan, jangan lupa bawa amat ya kan. Kenapa jadi keren cadas? Ini karena Abdul Somad. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Oke.